Desira Nasari. Hadir, Bu. Dirli Gustian. Ada Dirli. Pedro Fernando. Micu. Kaiwa. Hadir, Bu. Lesia. Hadir, Bu. Emang Pantau. Ada. Keluar. Keluar, Ibu. Emang Paris. Emang Aki. Nggak masuk, Ibu. Apa sedikitnya. Apa, Bu? Nazril. Hadir, Bu. Nur Azima. Ya, Bu. Dewi Carlos. Hadir, Bu. Putri Ramadhani. Hadir, Bu. Dina Melisa. Hadir, Bu. Lisi Alfasa. Keluar, Bu. Dia Suma. Safira. Hadir, Bu. Samara. Hadir, Bu. San Diego. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Sylvia Ramadan. Hadir, Bu. Bulan. Zaha. Akila. Zidan. Ada 3 orang tidak sekolah. Oke, semuanya selamat pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Jadi sebelum mulai pelajaran kita simak simak dulu sebentar ya. Oke, sekarang kita silakan kalian berdiri dulu. Oke, sekarang kita mulai belajar ya. Siap? Kalau sudah siap, kita buka buku cetanya itu tentang materi kebutuhan. Halaman 80 kemarin. Kebutuhan. Ya, bukan halaman 43 ya, kalau materinya. Halaman 43. Dan buka. Ya, jadi materi hari ini adalah tentang aktivitas memenuhi Nah, kalian lihat tujuan pelajaran itu tentang aktivitas dalam memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang baca di depan apa tujuannya, Sandiego. Tujuan pembelajaran. Ya, Setelah kegiatan pembelajaran, murid dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. nah, itu tujuan hari ini ya. Jadi
di dalam belajar hari ini kamu bisa mengidentifikasi itu jenis-jenis kebutuhan manusia. Nah, nanti prosesnya bagaimana? Nanti kalian kasih tugas kerja kelompok, kasih gambar kebutuhan manusia. Nanti silakan kalian identifikasi atau kelompokkan gambar-gambar itu ke jenis kebutuhan manusia. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu tentang nih. Menurut kalian, ya, apa sih itu kebutuhan? Coba ada yang bisa jawab, boleh tunjuk tangan, jangan ditutup satu-satu. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Tunjuk tangan. Ya, yang bisa boleh. Salah tidak apa-apa, yang penting kamu tahu apa itu kebutuhan. Ayo, boleh tunjuk tangan, boleh mau. Ayo, siapa yang tahu apa itu kebutuhan? Ayo. Apa kebutuhan? Ibu. Iya, Resia, silakan. Kebutuhan sendiri merupakan sesuatu yang dibutuhkan dapat berupa tempat, orang atau semua benda dan yang dibendakan. Iya, boleh tepuk tangan untuk Resia. Itulah berani bicara di depan. Maksudku kalau disuruh, boleh jawab langsung, salah tidak apa-apa, ya. Jadi benar bertanya apa jawaban dari kawannya? Kebutuhan adalah sesuatu yang Ya. diperlukan atau yang dibutuhkan oleh semua orang. Nah, oleh semua makhluk hidup, termasuk kita. Kita itu makhluk hidup kan? Iya. Nah, berarti sesuatu yang dibutuhkan, ya. Kalau yang namanya kebutuhan berarti butuh, ya. Perlu, penting. Untuk apa itu? Semua kelangsungan hidup manusia. Nah, sekarang yang kedua, pertanyaannya, apa saja hal yang harus ada dalam hidup seseorang agar dia bisa disebut sehat dan bahagia? Kira-kira orang disebut sehat dan bahagia itu kamu lihat dalam hal apa? Nah, katanya terpenuhi kebutuhan, ya benar. Sehat bahagia nggak kamu kira-kira kalau kebutuhan kamu terpenuhi? Bukan itu banyaknya, bukan yang makan saja, bukan. Perlu sehat tadi perlunya olahraga. Itu semua kebutuhan, ya. Jadi itu ya, kawannya sudah dijawab. Jadi hal yang pertama apa yang diperlukan biar kita itu hidup sehat dan terlihat bahagia. Kalau kebutuhan kita itu terpenuhi. Oke. Ya sekarang nah itu ada pertanyaan awal ya. Ini silakan kalian membuat jawaban di buku latihan kalian. Ini pertanyaan awal ya. Tes apa sebelum memulai pelajaran? Ya, silakan jawab. Yang pertama itu kebutuhan. Ya. Tidak usah langsung jawab saja. Kebutuhan adalah itu ya. Silakan dijawab. Apa perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Kalau kebutuhan itu apa sih? Keinginan itu apa? Yang ketiganya, faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu? Coba jawablah sesuai pengetahuan kamu dulu. Ya, langsung jawab. Tidak usah tulis soal ya, langsung jawab. Ya, langsung jawab. Kasih waktu 2 menit ya.
Ada yang belum jadi kuanggap selesai ya. Habis waktunya 2 menit Ibu kasih waktu, oke? Jadi dari pertanyaan ini Ibu perhatikan kalian sudah kebanyakan hampir yang tahu apa itu kebutuhan, faktor perbedaan kebutuhan dan keinginan, dan faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Benar yang dijawab oleh kawan-kawan ya. Oke, next ya, kita lanjut. Sekarang ada video sebelum pelajaran, coba kalian perhatikan video ini ya. Nanti ada pertanyaan dari video ini. Memasuki tahun ajaran baru, omset penjualan perlengkapan sekolah masih tergolong normal seperti biasanya. Hal itu diakui Nelda Sulisman, pemilik toko seragam sekolah di pusat grosir pasar Minggu. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19, para orang tua masih tetap datang untuk membeli kebutuhan seragam sekolah baru anaknya. Seragam untuk anak tingkat sekolah dasar menjadi perlengkapan yang paling laris dicari para orang tua. Meningkatnya omset penjualan ini mulai dirasakan sejak proses pendaftaran siswa baru dibuka. Menurut Nelda, meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar di rumah, namun tak selamanya siswa akan diliburkan. Atas dasar hal itu, para orang tua tetap mempersiapkan kebutuhan anaknya, seperti seragam sekolah baru. Hari biasa, kalau udah kita 100%, Peningkatan yang juga. lima ya istilahnya harian itu apa? Seperti maksudnya tidak ngaruh, Tidak ada dampak. tidak ada ngaruh rasanya. Soalnya berapa ada orang masih sekolah, ya kan? Walaupun sekolahnya bulan kapan, tapi
kebutuhan seragam sekolah, perlengkapan alat tulis juga ramai dicari para orang tua. Para penjual memprediksi penjualan seragam dan perlengkapan sekolah ini kembali akan meningkat sepekan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Gilang Pergi Bisono, Kompas TV. Video tentang kebutuhan apa? Iya, peralatan sekolah. Nah, itu peralatan kamu model ya. Sekarang dari video lagi, nah, ada yang bisa jawab. Kira-kira kenapa meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah tadi? Apa alasannya dari video tadi? Kenapa kebutuhan sekolah itu meningkat? Ada yang bisa jawab? Iya benar, karena ada waktu tahun ajaran baru. Berarti itu karena apa? Karena situasi dan keadaan. Yang jawab kita tadi karena keadaan faktornya yang mempengaruhi. Jadi apa kebutuhannya meningkat? Ya ada lagi yang bisa memberitahu coba alasan lain selain karena tahun ajaran baru. Ya, meningkatnya kebutuhan akan perlengkapan sekolah. Karena pendidikan kan bisa ada SMP, SD, SMA, itu pendidikan kan? Kenapa kebutuhan untuk anak SMP, anak SMA meningkat? Karena kebutuhan dari pendidikan. Sekarang yang kedua, ya sebagai seorang pelajar, perlengkapan sekolah itu termasuk dalam jenis kebutuhan apa menurut kalian? Kira-kira penting, pokokkah, atau biasa saja? Kalau kalian sebagai seorang pelajar, lihat yang kedua. Kira-kira perlengkapan sekolah itu termasuk dalam kebutuhan apa itu? Kalau perlengkapan sekolah, kamu kan pelajar. Ya, kebutuhan termasuk kebutuhan apa? Jadi benar kan? Kalau seorang pelajar tidak ada buku, tidak mana dia sekolah kalau ada buku. Iya kan? Tidak mana dia sekolah kalau ada baju sekolah. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya pokok, penting. Itu ya maksudnya. Jadi yang nomor 2 itu termasuk kebutuhan pokok bagi seorang pelajar. Itu ya maksudnya. Oke, sekarang baru kita masuk ke materi. Nah, itu pengertian kebutuhan. Ya. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu banyak segala yang diperlukan atau dibutuhkan manusia, apa yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup. Nah, kalau kita orang hidup itu perlu kebutuhan itu apa ya? Udara perlu, ya kan? Nah, kesini kamu perlu ojek, itu semua kebutuhan ya. Jadi segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk apa? Untuk kelangsungan ya. Kemudian kedua itu apa? Ada perbedaan keinginan dengan apa ya, dari keinginan itu apa sih? Barang atau jasa yang diharapkan untuk dimiliki. Tapi bukan sesuatu yang harus. Iya kan? Karena dari kebutuhan dan keinginan itu bedanya. Kalau keinginan tidak ada tidak apa-apa. Kalau kebutuhan kalau tidak ada kita tidak bisa apa-apa. Itu bedanya, ya kan? Kalau ada kamu lapar, tidak ada nasi, gimana perasaan kamu? Parah. Jadi kamu tidak bisa apa-apa. Lemes sakit. Nah, kalau kamu disuruh milih nasi, apa mau pilih handphone yang bagus? Kira-kira kamu nggak beli apa? Nah, itu ya. Jadi antara kebutuhan dan keinginan. Beda ya. Nah, kebutuhan manusia itu akan berbeda-beda sifatnya dan tidak terbatas. Benar kan? Tidak terbatas. Setelah punya sepeda, pengen sepeda motor. Lagi sepeda motor, yang lagi nih waduh anak apa handphone merek baru. Gua pengen HP yang merek itu. Keluar lagi merek baru, gua pengen HP itu, lah bosan dengan HP ini. Itu berarti tidak terbatas kebutuhan manusia. Sudah ada mau lagi, itu tidak terbatas ya. Nih. Kali ini perlu diimbangi dengan alat perumas kebutuhan kita. Alat perumas tadi apa alat perumas kebutuhan manusia? Alat perumas kebutuhan sifatnya terbatas. Jadi bagaimana karena memerlukan
bedakan mana yang termasuk kebutuhan dan keinginan. Itulah yang harus kalian pelajari dari pelajaran hari ini. Kira-kira kalau kalian belajar ini, kalian harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Harus berapa mana yang perlu kebutuhan apa keinginan. Itu ya. Itu maksudnya ya. Nah ini baru jenis-jenis kebutuhan. Dan jenis kebutuhan itu bagi empat. Ya boleh. Boleh dibaca yang pertama menurut. Yang pertama menurut jenis kebutuhan ya. Ya menurut apa? Menurut apa yang pertama? Satu primer atau pokok kebutuhan yang harus dipenuhi. Dua sekunder atau kebutuhan penyertakan segala kebutuhan primer dipenuhi. Tiga tersier kebutuhan yang dianggap mewah. Itu yang mewah. Jadi menurut tingkat kepentingannya. Kalau yang penting, ada setengah penting, ada yang 60 terlalu penting. Nah yang pokok atau primer, sekunder, tersier. Ingat deh, primer, sekunder, tersier. Ya. Kalau primer berarti pokok, itu harus terpenuhi. Kan? Itu contohnya apa? Nah, bisa ngasih contoh. Pokok sekali. Contohnya kebutuhan apa? Ayo, kebutuhan sehari-hari. Yang pokok nih. Tadi sudah makan belum? Pokok nak. Makan itu perlu. Iya kan? Kalau tidak makan kamu tidak bisa beraktivitas. Iya kan? Pokok. Setelah makan apa? Pakaian. Mungkin kamu mau di sekolah. Iya kan? Penting gimana? Yang kedua pakaian. Apalagi? Tempat tinggal. Ya, rumah atau tempat tinggal itu tidak mungkin kalau tidak ada itu kamu mau mana tinggal ya itu paling pokok menurut tingkat kepentingannya. Nah yang sekunder kedua setelah kebutuhan pokok tadi terpenuhi. Kalau rumah apa isinya?
juga. Apa? Sholat kalau waktu sholat boleh. Kebutuhan mandi ya di dalam saku. Yang sekarang sampai kita itu kebutuhan sekarang tidak boleh tidak. Kalau sakit perlu obat, iya obat. Kalau lapar perlu makan. Kalau haus minum. Dan begini dari itu lagi. Mana ya sekarang minum lagi tahan-tahan yang mati kausan. Kalau aku yang kalau kita mau dong tadi kan tidak artinya sekarang tidak boleh ditunda lagi. Jadi tadi itu maksudnya ya. Nah yang akan datang itu kebutuhan yang diperlukan masa yang akan datang. Kira-kira kebutuhan yang seperti apa? Nanti ya kebutuhan nanti. Dikasih handphone, boleh nabung dulu misalnya ya. Bisa dikasih sekarang. Ngomong ke orang tuanya, nanti aku kalau anak SMP boleh pakai handphone, boleh gimana nabung dulu ya. Nah tabungan itu untuk yang akan datang. Ada lagi, saya kasih contoh yang akan datang. Dilihat siapanya ya. Ini kalau sifat, ya kedua tadi ya sifat ada yang fisik, ada yang jasmani atau rohani. Kalau rohani di dalam, kalau fisik atau jasmani itu di luar. Badan kita itu punya kebutuhan apa? Kalau di luar yang bisa kita pakai. Nah ya, misalnya di luar ya, yang bisa dipakainya boleh badan kita. Yang pakaian, celana, baju, sepatu, yang boleh dipakai untuk kebutuhan badan kita. Jadi itu artinya yang jasmani atau fisik. Yang kedua untuk di dalam kita. Pernah nggak kalian merasa tenang, bahagia, atau merasa sedih? Nah, itu kebutuhan di dalam. Kalau kamu lagi sedih, kamu perlunya apa? Hiburan kan? Iya. Nah, hiburan itu termasuk salah satu kebutuhan yang namanya kebutuhan rohani. Ada ketemu yang apa nak curhat dengan Pak Ustaz, apa aku ini jadi ini cerita orangnya. Nanti Pak Ustaz ngasih saran. Kamu mendengar ceramah agama itu juga kebutuhan rohani. Bagaimana supaya di dalam kita itu tenang. Yang keempat menurut subjek, artinya subjek siapa yang dituju? Yang dituju itu yang pertama individu, berarti yang dipakai oleh satu orang. Hanya bisa memakainya satu orang. Ya, yang keduanya untuk kelompok. Kebutuhan itu dipakai oleh bersama. Nah, yang individu coba dicontohkan. Ya, siapa? Kebutuhan apa yang dipakai oleh individu? Yang dipakai oleh kita sendiri. Orang lain juga tidak memakai. Ya, kebutuhan pribadi maksudnya apa? Contohnya yang bisa kita pakai direct pakaian mungkin itu pakai baju ibu ya kita direct pakai pakaian apalagi pakaian itu termasuk tema baju celana sepatu
berlimpah, benar ya. Menurut tingkat kepentingannya, menurut sifatnya, menurut waktunya, dan subjeknya. Nah, sekarang inilah alat pemuas kebutuhan kita. Alat pemuas kebutuhan juga dibagi-bagi berdasarkan cara memperolehnya. Cara memperoleh dibagi 3. Ada barang bebas, ada barang ekonomis, ada barang hilir. Yang bebas apa artinya? Bebas yang gratis ya, tadi itu air, matahari, nanya, nggak beli kalau matahari. Ya. Tidak bisa Bu. Ya, itu namanya alat pemuas. Nah, inilah alat pemuas yang dipakai. Yang ekonomis, kalau ekonomis itu membutuhkan alat pemuas dana, bisa berupa uang, isi, waktu. Kamu perlu makan, beras, kamu perlu dicari. Nah, siapa yang mencari uangnya? Nah, itulah perlu fisik tadi, perlu uang tadi. Jadi perlu pengorbanan mencarinya ya. Nah, itu mendapatkan uang, seseorang harus kerja. Itu pengorbanan namanya. Mau beli baju pakai barang yang ketika jumlahnya terbatas dapat digunakan. Kalau sedangkan ketika berlimpah itu menyebabkan bencana. Ini disebut nilai ya. Seperti apa itu contohnya? Api ya. Api itu kalau dikit kita pakai untuk masak, iya kan? Iya. Kalau besar api itu jadinya musibah. Apa musibahnya? Air itu perlu dikit baik untuk masak, untuk minum. Tapi kalau banyak air jadinya kebajikan. Seperti itu. Nanti. Jadi itu alat pemuasnya ya, itu berdasarkan cara memperolehnya. Sekarang berdasarkan hubungannya dengan nilai, ada substitusi, ada komplement. Ya. Kalau substitusi, alat pemuas yang berfungsi sebagai pengganti barang lain, tapi bentuknya sama. Misalnya kamu dapat pena, pakai pensil, kamu ganti. Kemudian nasi, dapat nasi di rumah makan mie jadilah. Nah itu juga pengganti namanya. Nanti itu substitusi barang pengganti yang kegunaannya sama. Kalau komplement lengkap. Kamu punya handphone, kalau data casan sama. Punya handphone, kalau data rasanya jadi kamu pelengkap. Nanti sepatu harus ada kaos kaki. Baju harus ada celana. Itu lengkap. Itu komplement ya. Mau minum kopi harus ada gula, ya. Handphone harus ada charger. Itu komplement lengkap. Ya, yang ketiganya berdasarkan proses pembuatannya. Ada barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kalau barang mentah perlu proses produksi dulu baru bisa dimakan. Ya, baru bisa dipakai.
video kan? SD itu berapa sih? Belum 100 sampai 90-an kalau salah SD di Indonesia. Nanti itu berdasarkan tingkat pendidik lingkungan tertinggal. Kamu di kota perlu nggak dengan yang pakaian misalnya jaket tebal? Untuk tinggal di kota ini perlu nggak pakai jaket tebal? Pakaian dengan umur. Kalau kita belum dia perlu nggak pakai jaket tebal selimut? Karena daerahnya di jadi lingkungan itu mempengaruhi kebutuhan sekolah, ya. Kemajuan iptek, lihat sekarang kemajuan handphone, kapan handphone tua baru banyak yang beli. Kayaknya mau tinggal beli lagi karena kemajuan teknologi. Yang kelima pendapatan mempengaruhi ya. Kalau orang tua yang pendapatannya ini sedikit mungkin ada tinggal loh, jadi mempengaruhi ya. Yang keempat statusnya seperti apa? Kamu sedang belajar, ini belajar kamu status. Kamu belajar kebutuhan seorang kebutuhan ibu prabu apa belajar kebutuhan itu ya rasanya. Dia yang tujuh selera, nah yang selera ini rasanya dengan keinginan. Aku hobi makan ini, yang kulihat nih. Aku hobi ini, yang kulihat ini. Itu selera, ya. Yang terakhir itu ada istilah yang kebiasaan yang setiap wadahnya. Kata kamu tadi ibu tahu apa tahun ajaran baru itu budaya juga. Apa tahun ajaran baru rame pas aku belanja perlengkapan sekolah namanya budaya ya. Oke, nah ini skala prioritas. Kenapa perlu skala? Skala itu kamu bisa menyusun tingkat mana yang penting mana yang tidak. Itu skala ya. Tadi skala. Nah kalau diurutan dari pokok tadi kebutuhan tingkat kepentingannya prioritas dulu yang satu berarti masuknya di primer dan setiap kebutuhan yang sekarang pokok ya. Boleh tidak yang kebutuhan sekarang. Kalau prioritas kedua kebutuhan sekunder dan kebutuhan yang ada yang kedua prioritasnya kebutuhan tersier atau untuk pembagiannya ya. Nah, oke, sekarang ibu kasih tugas kelompok. Tugas kelompoknya seperti ini ya. Ibu kasih setiap kelompok. Ini nanti kamu buat tentang konsep. Ini contohkan tentang konsep. Ada dua. Ini satu. Ini yang kedua. Kamu buat ini, ibu kasih gambar, nanti dari jenis kebutuhan, kamu masukkan gambarnya ke dalam misalnya seperti ini. Nanti ada gambar misalnya makan itu masuk di dalam makan. Primer, tempel gambarnya di primer. Buat dulu ya, peta konsep. Bagi petanya. Siapa yang tulisannya rapi? Ada misal pakai misal. Kalau tidak bisa kita buat saja seperti awal. Ibu, yang ini baik. Ini membagikan gambarnya ya, dari gambar ini nanti kamu tempel buatlah kalau dulu kamu tempel nanti gambar-gambar ini kamu tempel sesuai jenis-jenis kebutuhan itu. Ini kalau yang ada gunting boleh gunting, ada yang harus
Kalau sudah duduk lagi.
disebut